Sumedang selain dikenal sebagai kota tahu, ternyata juga dipenuhi wisata alam yang mempesona. Salah satunya wisata alam Waduk Jati Gede. Selain dijadikan tempat wisata, masyarakat sekitar danau memanfaatkan Waduk Jati Gede untuk mencari ikan. Tidak heran kalau masyarakat di dekat Waduk Jati Gede banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan-nelayan di sini teh banyak membangun rumah apung di tengah waduk untuk mencari ikan. Nah, anak negeri, sekarang Hadi lagi ada di Waduk Jati Gede dan kita akan menuju ke kolam apung yang berada di sana. Hayu Mang, urang enggalkeun. Waduk Jati Gede dengan ukuran seluas 4.983 hektar menjadikan waduk ini terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Di kolam apung ini teh banyak pisan jenis ikan-ikannya. Di setiap kolamnya teh terdapat jenis ikan yang berbeda dengan umur yang beragam. Tapi ada yang harus diperhatikan nih kalau memelihara ikan di kolam apung di wilayah waduk atau danau. Yang pertama sih pasti pakannya anak negeri. Pakan yang digunakan biasanya pelet. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur dari ikannya. Biasanya untuk pemberian pakan teh sehari itu 4 kali. Eits, jangan sampai lebih ya. Nanti kolamnya jadi kotor dan bisa membuat ikannya rentan akan penyakit. Abah, ikan teh biasanya disortir di umur berapa, Bah? 1 bulan, Oh, 1 bulan. Nah, dalam 1 kali panen berapa sortir, Bah? 2 kali. Oh, 2 kali panen. 2 kali nyortir. 2 kali nyortir ya, Bah ya? Habis. Gitu. 3 bulan habis. 3 bulan habis berarti ya. Ikan yang siap panen akan dipilih dan ditaruh di dalam ember. Kalau yang masih kecil atau belum siap panen, biasanya akan dipindahkan ke kolam yang lain. Tuh, lihat ikannya teh besar-besar ya anak negeri. Kalau di kolam apung ini, kebanyakan jenis ikan air tawar. Ada ikan mas, nila, mujair, kadang ada juga ikan patinnya. Kalau sudah, biasanya ikannya akan dikirim ke pengepul sekitar Waduk Jati Gede untuk dijual di pasar di sekitar area Kabupaten Sumedang. Ah, seueur. Ih. Oh. Aduh, Abah, hatur nuhun pisan, Abah. Ditampinya, Bah, ditampinya. Ya orang tipayun ya, Bah. Ambu, teteh, tingali ta ikan masna ye. Jati Gede spesial. Ayo orang masak naon? Ah, punten. Ya, sok. Orang kumaha ye? Kabantuan ieu. Dipotongan. Siap, orang bantu potongan ya. Ambu neng itu selaras marut kalapana. Kadeknya ka ieu ka parut dalam. Orang potongnya ambunya. Hayo Bu, sini Abdi bantu urus ikannya. Ikan mas yang sudah dibersihkan ini tidak perlu dipotong kecil-kecil ya. Cukup diiris bagian badannya seperti ini. Tapi kalau mau dipotong juga nggak apa-apa. Pokoknya teh selera masing-masing. Nah, anak negeri, sengaja nih dalam ikan masnya Hadi nggak keluarin. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Yang pertama ada zat besi dan protein. Bener nggak, Bu? Kita lanjut masak. Oke. Selanjutnya yang paling penting yaitu bikin bumbu kuningnya. Namanya bumbu kuning, pastinya teh harus pakai kunyit. Ciri khas bumbu kuning Sunda, selain ada kunyit, pasti ada tambahan kemiri, ketumbar, dan merica secukupnya. Semua bahan tadi, termasuk bawang merah dan bawang putih, kita rendos alias ulek sampai bumbu kuningnya benar-benar halus. Ini nih yang bikin beda acar kuning dari Jawa Barat dengan daerah lainnya. Kalau di Sumedang, acar kuningnya teh pakai santan kelapa. Jadi kelapa yang umurnya tua ini kita parut. Setelah itu tambahkan air, lalu peras untuk diambil santan kelapanya. Ini bumbunya ditumis ya, tapi sebelumnya ikannya digoreng dulu ya. Siap, Ambu. Ayo atuh, teteh Ayo, nyenak masak santannya. atuh orang. Ayo. Sama seperti membuat pesmol, ikannya teh harus digoreng dulu ya. Ikan mas yang sudah dibersihkan Abdi tadi, kita goreng sampai matang. Awas ikannya jangan sampai gosong ya. Kan kalau gosong, daging ikannya bisa cepat hancur. Kalau ikannya sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan tekstur ikannya renyah, tandanya ikannya harus cepat diangkat dan langsung ditiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Setelah aromanya keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Masak hingga kuah santannya berkurang. Kalau sudah, baru masukkan ikan yang tadi digoreng. Terakhir, baru tambahkan potongan daun bawang, tomat, dan cabai rawit merah. Kalau sudah, ikannya jangan diaduk ya. Cukup diamkan seperti ini sampai bumbu acar kuningnya meresap ke dalam ikannya. Kalau sering diaduk teh, nanti membuat ikannya jadi hancur. Nah, anak negeri, di Jawa Barat biasanya ikan mas dibuat pesmol atau dibuat ikan mas bumbu acar kuning. Nah, bedanya kalau pesmol banyak cabenya, ikan mas bumbu acar kuning banyak kunyitnya. Yuk, ikan mas acar kuningnya sudah jadi anak negeri. Aduh, mending ngiler pisan ya. Kuah kuningnya menggoda, apalagi aromanya. Ayo bu, teh kita sikat ikan acar kuningnya. Wah, benar ya ikannya raos pisan. Bumbunya teh meresap ke dalam daging ikannya. Rasanya ada gurih, asin, dan tidak terlalu pedas. Berbeda dengan pesmol yang mempunyai cita rasa lebih pedas. Ikan acar kuning biasanya di daerah lain lebih kental dan ada wortel serta timunnya. Udah pasti ini lebih enak juga. Betul Ibu, Ambu, Teteh, yuk nambah lagi ya. Ikan acar kuning memang tidak hanya ada di Jawa Barat saja. Di Makassar, Sulawesi Selatan juga ada. Bedanya kalau di Sulawesi, ikan yang biasa dipakai jenis ikan laut dan ada tambahan wortel maupun timunnya. Indonesia memiliki beragam macam buah-buahan yang terkenal. Nah, di Kabupaten Sumedang juga ada loh buah yang terkenal, yaitu sawo. Sawo yang terkenal di Sumedang adalah sawo Sukatali. Kebetulan ya, Abdi lagi mau cari pohon sawo yang lagi berbuah. Biasanya, pohon sawonya ada di belakang rumah maupun kebun di dekat sawah. Sawo merupakan tanaman tropis. Sawo sendiri berasal dari India dan tersebar ke wilayah Asia lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Banyak pisan buah sawonya. Langsung saja Kang, kita ambil buah sawonya. Untuk naik pohon sawo ini butuh perjuangan karena pohonnya penuh dengan lumut dan juga untuk buahnya sendiri jauh dari batangnya. Ayo Kang, lanjut Kang. Ayo. Memang ya anak negeri, pohon sawo ini banyak ditumbuhi lumut. Jadi kalau nggak hati-hati bisa tergelincir dan jatuh ke bawah. Tapi tenang, karena Abdi sudah biasa, jadinya aman-aman saja ya. Ini nih yang namanya buah sawo dari daerah Sukatali. Gedenya ukurannya. Sawo Sukatali ini memiliki ciri khas daripada sawo yang ada di daerah lainnya. Kalau sawo Sukatali ini ukurannya lebih besar. Dengan ciri khas, kulit luarnya keras namun bagian daging dalamnya empuk. Dan memiliki kandungan air yang tidak terlalu banyak dibandingkan sawo dari daerah lain. Kalau soal rasa, langsung kita cobain. Nah ini sawonya yang tadi saya petik. Kita cobain rasanya gimana ya? Kebenarannya dapat yang matang. Matang. Iya. Tuh, Wih. kita cobain rasanya. Gimana? Manis? Manis pisan ini mah asli. Ah, Asli. Tuh dagingnya juga tebel ini mah. Mulus. Liatin mulus. itu tangannya kena getah semua. Yuk kita cari lagi yang matang. Ayo. Wah, nggak kerasa buah sawo di atas sudah habis ya. Kayaknya si ibu dan si teteh udah dapat banyak sawonya. Ayo atuh Kang, sekarang kita turun dan masak buah sawo khas Citali ini. Ayo orang turun. Ayo mangga. Aduh, eta mending getah gitu. Ya Allah. Seueur Bu. Seueur lumayan. Ya hiji deui Nu mana? tah ya kenging atuh ya. Seueur tuh tingali. Atuh nah ieu mah sanes ieu sanes sawo. Sanes Si Neng. Oh si Neng. Oh, itu naon? Si Neng mah ieu mah. Atuh da mana juga sawo. Bisa ngebedakeun. Ayo tuh ayo bicaranya. Ya ayo tuh antas kurang wih. Ibu, Hasil panen. Oh. Mana sakieu tuh? Kurang di damel ieu we damel wajib. Wajib. Wah, pasti enak tuh. Ya, sok-sok di dia
Ada dia, saling. Wajik atau lebih dikenal dengan wajit merupakan camilan tradisional yang terbuat dari tepung ketan, kelapa, dan gula. Kalau di Sumedang, Jawa Barat, gula yang dipakai merupakan gula aren. Walaupun ada juga kue wajik daerah lainnya yang menggunakan gula pasir. Gula merahnya kita iris tipis-tipis agar cepat larut ketika dimasak. Peran utamanya jangan sampai lupa tuh, buah sawo yang sudah diambil tadi kita bersihkan dulu, lalu kita kupas kulitnya. Kue wajit aslinya mah tidak memakai sawo ya, hanya berbahan tepung beras, gula merah, dan parutan kelapa. Tapi kalau di Sumedang, kue wajitnya ada tambahan buah sawonya. Jadi kue wajit dari Citali Sumedang ini unik dan mempunyai ciri khasnya tersendiri. Buah sawo yang sudah dipotong-potong seperti ini lalu ditumbuk agar daging sawonya menjadi halus. Sambil menunggu halus, kita siapkan kelapanya. Eits, kalau kue wajit yang dipakai bukan santan kelapanya ya, tapi parutan kelapanya. Ada lagi nih yang bikin beda. Kalau kue wajit dari Sumedang ini tidak menggunakan beras ketan, melainkan diganti dengan tepung beras. Sawo Sukatali selain dimakan langsung, ini juga bisa dibuat makanan olahan. Nah, ini kita buat apa, Bu? Wajib. Wajit. Nah, wajitnya sendiri terbuat dari tepung beras dan gula merah. Yuk, Teh, kita lanjutin. Lanjut. Oh ya, kue wajit di Sumedang ini biasanya ada dua rasa. Rasa original Nah, orang bagi dan duanya, rasa Bu. daun pandan. Untuk kue wajit coklat itu rasa yang original, sedangkan wajit yang warna hijau terbuat dari perasan daun suji atau daun pandan. Setelah adonannya jadi semua, langsung kita masak. Yang pertama kita masak adonan kue wajit hijaunya. Untuk membuat kue wajit ini memerlukan kesabaran, soalnya masaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Anak negeri, selain sawonya tadi dipotong-potong, nah untuk proses pembuatannya juga sama seperti buat dodol, kurang lebih 2-3 jam, jadi harus ekstra, Teh. Yuk, Teh, bantuan, Teh. Ayo. Akhirnya jadi juga ya, kue wajit sawo dari Sumedang, Jawa Barat. Wah, bentuknya beda ya sama kue wajik yang ada di Jawa Tengah. Kalau soal rasa, langsung aja deh kita cobain. Ayo atuh Bu, Teh, kita sikat kue wajitnya. Nih anak negeri, teksturnya udah mirip sama mozzarella. Tapi ini beda, ini wajit dari Sukatali. Rasanya legit, aromanya juga kuat banget. Ayo atuh, Teteh, cobain. Ayo lajang-lajang. Kue wajitnya manis pisan euy. Wajit ini lebih terasa parutan kelapanya. Kalau dilihat teksturnya, kue wajit ini mirip tekstur dodol. Tapi wajit ini tidak terlalu lengket. Kue wajit ini berbeda dengan kue wajik yang ada di Jawa Tengah. Kalau kue wajit dari Sumedang terbuat dari tepung beras dan teksturnya kenyal seperti dodol. Nah, kalau kue wajik dari Jawa Tengah terbuat dari beras ketan dan teksturnya lebih keras. Walaupun berbeda, tapi dua-duanya tetap raos pisan euy. Kalau makan kue wajit ini paling pas ditemani secangkir kopi atau teh dan makin sempurna kalau ditambah kenangan mantan.